Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku memang meneduhkan. Matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Tangannya yang mungil dan lembut mengajari kami berjalan untuk pertama kalinya. Dengan tangannya yang mungil, ibuku menyuapi kami untuk pertama kalinya dan menghapus air mata kami saat kami menangis. Rambut ibu yang indah menggambarkan keindahan pikirannya. Tidak pernah terbesit dalam pikirannya berbuat buruk kepada orang lain. Dengan bibir mungilnya nasihat-nasihat indah tentang kehidupan mengalir ke telinga kami. Kalimat di atas merupakan deskripsi, A subjektif, B teknis, C sugestif, D objektif. Deskripsi tersebut bersifat sugestif karena tidak hanya menyajikan fakta-fakta tentang ibu, tetapi juga menggunakan bahasa yang berusaha menggambarkan perasaan dan kesan subjektif penulis terhadap ibunya. Misalnya, penggunaan kata-kata seperti teduh, menggambarkan keindahan pikirannya, dan kasih sayang kepada orang lain, merupakan ekspresi perasaan yang tidak dapat diukur secara objektif. Selain itu, deskripsi tersebut juga penuh dengan imajinasi dan interpretasi pribadi tentang karakter dan sikap ibu, sehingga lebih bersifat sugestif daripada objektif. 2. Perhatikan kutipan teks berikut. 1. Memasuki bibir pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. 2. Angin lembut terasa mengelus kulit. 3. Garis pantai Senggigi yang panjang dengan gradasi warna pasir putih dan hitam membuat keindahan pantai ini semakin menarik. 4. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. 5. Terumbu karang nampak berwarna-warni sangat indah. Dari kutipan teks di atas, yang termasuk majas personifikasi adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5. Satu, memasuki bibir pantai Senggigi kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Dalam kalimat tersebut, angin pantai digambarkan seolah-olah memiliki kemampuan untuk menyambut kita, yang sebenarnya adalah tindakan yang biasanya dilakukan oleh manusia, bukan oleh angin. 2. Angin lembut terasa mengelus kulit. Kalimat ini juga termasuk personifikasi, karena menggambarkan angin lembut seolah-olah sedang mengelus kulit kita, padahal angin tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan seperti itu. 3. Perhatikan teks berikut. 1. Ambil 5 potong akar kelapa hijau masing-masing 4 cm. 2. Tumbuk kasar bersama 10 butir teratai. 3. Tambahkan 600 cc air ke dalam hasil tumbukan. 4. Rebus semuanya dengan ancol. Teks berikut termasuk ke dalam jenis prosedur. A. Cara melakukan. B. Cara membuat. C. Cara memainkan. D. Cara menggunakan. Teks tersebut termasuk ke dalam jenis prosedur, cara membuat, karena menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat sesuatu, dalam hal ini, mungkin adalah ramuan atau obat tradisional. 4. Memudahkan pembaca maupun pendengar, agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks prosedur yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar, merupakan teks prosedur, A. Langkah-langkah, B. Tahapan, C. Tujuan, D. Kesimpulan. Dalam konteks ini, yang dimaksud adalah tujuan dari teks prosedur tersebut, yaitu agar pembaca atau pendengar dapat mengikuti langkah-langkah atau perintah dengan benar, sehingga tujuan akhir dari prosedur tersebut sesuai dengan keinginan mereka. 5. Penulisan tanggal surat yang tepat pada surat adalah A01 November 2020, B. Tangerang, 1 November 2020, C. 1 Oktober 2021, D. Tangerang, 01 November 2020.
Penulisan ini mengikuti format yang umum digunakan dalam penulisan tanggal dalam surat, di mana terdapat nama tempat pengiriman surat, Tangerang, diikuti oleh koma, kemudian tanggal, 01, bulan, November, dan tahun, 2020. 6. Perhatikanlah surat undangan berikut. Kalimat penutup surat undangan tersebut yang tepat adalah A. Atas kehadiran dan doa restu Bapak, Ibu kami ucapkan terima kasih. B. Atas waktu yang diluangkan, kami ucapkan terima kasih. C. Kehadiran Bapak, Ibu sangat kami harapkan tepat pada waktunya. D. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan Bapak, Ibu dapat tepat waktu. Atas perhatian Bapak, Ibu, kami ucapkan terima kasih. Pilihan D lebih sesuai, karena lebih menekankan pentingnya kehadiran tepat waktu dalam acara tersebut. 7. Perhatikan pantun 4 baris di bawah ini. Menanam padi tumbuh ilalang, hendaklah menanam jarang-jarang, sedih hati melihat abang, susah sholat bukan kepalang. Yang merupakan isi ada pada baris ke A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D2, 3, dan 4. Isi dari pantun tersebut terdapat pada baris ketiga dan keempat, yaitu, sedih hati melihat abang, susah sholat bukan kepalang. Pada baris ini, pantun menyampaikan pesan atau isi yang ingin disampaikan. 8. Perhatikan syair berikut ini. Katak lompat di pinggir kali, sambil bernyanyi merdu sekali, hati riang tidak terperi, ibunda datang membawa kari. Syair tersebut berpola, AABB, BABBA, CABAB, DA. Pola syair tersebut sebenarnya adalah HA, di mana setiap baris berima dengan baris-baris lainnya. 9. Perhatikan gambar di atas. Buku tersebut termasuk cerita, A. Dongeng, B. Fabel, C. Legenda, D. Cerita rakyat. Jika buku tersebut berisi cerita tentang hewan-hewan yang bertingkah laku seperti manusia dan seringkali mengandung pesan moral atau ajaran, maka buku tersebut termasuk dalam kategori fabel. 10. Perhatikan kalimat fabel berikut. 1. Kancil yang cerdik. 2. Bumi. 3. Kasuari dan Dara Mahkota. 4. Legenda Tangkuban Perahu. 5. Semut dan Belalang. Manakah yang termasuk judul fabel? A. 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 1, 2, dan 5, D, 1, 3, dan 5. Judul fabel seharusnya adalah 1, 3, dan 5. 1. Kancil yang cerdik. 3. Kasuari dan Dara Mahkota. 5. Semut dan Belalang. 11. Galeri Indonesia Kaya Persembahan Bakti Budaya Jarum Foundation kembali mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih dekat dengan tari tradisional yang dikemas secara modern dalam Indonesia Menari 2016. Acara tahunan yang digelar untuk kelima kalinya ini dilakukan serentak di 8 titik indoor yang tersebar di Grand Indonesia, Jakarta, Minggu. Sebanyak 1.500 orang yang terdiri atas perorangan, komunitas anak muda, sanggar tari, komunitas pecinta tari, sekolah, dan universitas di Jakarta akan menari bersama dan menunjukkan kemampuan mereka dalam memperebutkan total hadiah senilai 150 juta rupiah. Tidak hanya penari, Indonesia Menari 2016 juga diikuti oleh masyarakat dari berbagai profesi. Seperti perawat, teknisi, fisioterapis, hingga analis maskapai penerbangan. Informasi yang disampaikan dalam teks berita tersebut adalah
A. Berbagai kalangan memperebutkan hadiah senilai 150 juta rupiah dalam lomba tahunan. B. Acara Indonesia Menari 2016 yang diadakan oleh Jarum Foundation diikuti berbagai kalangan. C. Komunitas tari terdiri atas berbagai kalangan, seperti perawat, fisioterapis, dan analis. D. Jarum Bakti Foundation memberikan beasiswa kepada para penari sebesar 150 juta rupiah. Informasi yang disampaikan dalam teks berita tersebut adalah bahwa acara Indonesia Menari 2016 diadakan oleh Galeri Indonesia Kaya sebagai persembahan bakti budaya Jarum Foundation dan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, termasuk perorangan, komunitas anak muda, sanggar tari, komunitas pecinta tari, sekolah, dan universitas di Jakarta. 12. Berikut ini peristiwa menarik yang dapat dijadikan topik berita adalah: A. Belajar matematika secara berkelompok. B. Mengobrol saat waktu istirahat tiba. C. Guru memberikan tugas bahasa Indonesia pada seluruh siswa. D. Siswa mengalami kecelakaan di depan sekolah. Peristiwa yang dapat dijadikan topik berita adalah peristiwa yang dianggap penting atau menarik bagi masyarakat luas. Dalam hal ini, peristiwa siswa mengalami kecelakaan di depan sekolah dianggap lebih menarik, karena memiliki dampak yang lebih besar dan relevan bagi masyarakat. Berita tersebut dapat memberikan informasi tentang kejadian tersebut, kondisi siswa, respon sekolah dan pihak berwenang, serta memberikan peringatan atau pelajaran bagi masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. 13. Iklan yang tayang di YouTube dan Facebook, berdasarkan medianya termasuk jenis iklan: A. Baris, B. Adventoral, C. Elektronik, D. Media cetak. Iklan yang tayang di YouTube dan Facebook termasuk dalam jenis iklan elektronik. Iklan ini disebut elektronik karena disiarkan melalui media elektronik seperti internet atau jaringan digital. 14. Perhatikan gambar berikut. Slogan tersebut bertema: A. Pendidikan, B. Alam, C. Lingkungan hidup, D. Kesehatan. Jika slogan tersebut berhubungan dengan kesehatan, maka tema slogan tersebut adalah D. Kesehatan. 15. Kalimat berikut yang mengandung makna denotasi adalah: A. Polisi yang telah bertugas 24 jam itu tidur pulas karena kecapean. B. Jalan di depan rumahku akan dipasang polisi tidur. C. Hati-hati, jalan di depan banyak polisi tidur kata Udin. D. Polisi tidur dibangun supaya kendaraan tidak melaju kencang. Denotasi adalah makna langsung dari sebuah kata atau kalimat, yang biasanya ditemukan dalam kamus. 16. Kalimat di bawah yang mengandung makna konotasi adalah: A. Adik kecilku suka menggigit jari. B. Hafiz mengangkat tangannya ketika dipanggil ibu guru. C. Kambing hitam Pak Ali sudah terjual di pasar hewan. D. Jamilah merupakan anak emas dalam keluarganya. Kalimat tersebut mengandung makna konotasi. Anak emas, dalam kalimat tersebut tidak hanya berarti bahwa Jamilah adalah anak yang sangat disayangi dalam keluarganya, tetapi juga menyiratkan bahwa Jamilah mungkin mendapat perlakuan istimewa atau diistimewakan dalam keluarganya. 17. Jenis karya sastra yang berbentuk singkat berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya adalah pengertian dari: A. Teks berita, B. Teks iklan, C. Teks eksposisi, D. Teks puisi.
Puisi adalah jenis karya sastra yang ditulis dalam bentuk yang padat dan mengandung kata-kata indah yang dipilih secara khusus untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, atau pengalaman penyair. 18. Perhatikan puisi rumpang berikut. Mentari mulai terbit, ucapkan salam selamat pagi, senandung burung, bernyanyi riang, terbang. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi puisi rumpang tersebut adalah A. Di rumput hijau, B. Pinggir sawah, C. Jalan setapak, D. Di angkasa raya. Dalam puisi tersebut, kata yang rumpang adalah terbang, sehingga pilihan kata yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah di angkasa raya. 19. Paragraf berikut yang merupakan teks persuasif adalah A. Habibie merupakan tokoh yang sangat dikagumi bukan hanya di Indonesia, melainkan di luar negeri juga. Otaknya yang cemerlang dan jasanya terhadap bangsa ini menempatkan beliau pada 5 besar tokoh terpintar di dunia. B. Banyak siswa yang melanggar kedisiplinan akhir-akhir ini. Semua itu karena kurangnya kesadaran mereka untuk mematuhi peraturan. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada para siswa agar mereka mau menaati peraturan yang dibuat. C. Film Laskar Pelangi menuai sukses besar. Lebih dari 1 juta penonton hingga hari ini film tersebut ditayangkan. Antrean panjang di setiap bioskop menjadi pemandangan yang biasa sejak ditayangkannya Laskar Pelangi di bioskop-bioskop. D. Mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih, kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Paragraf B merupakan teks persuasif karena tujuannya adalah untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu, yaitu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada para siswa agar mereka mau menaati peraturan yang dibuat. 20. Kebersihan sangatlah penting untuk dijaga. Karena dengan kebersihan, akan tercipta kesehatan. Sebaliknya, jika kita tidak menjaga kebersihan, maka penyakit akan mengintai kita. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar kita. Paragraf di atas termasuk ke dalam jenis paragraf, A. Eksposisi, B. Argumentasi, C. Persuasi, D. Narasi. Paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf persuasi karena tujuannya adalah untuk membujuk atau mengajak pembaca untuk melakukan sesuatu, yaitu menjaga kebersihan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar. 21. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1.000 jenis kelelawar seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun kelelawar memiliki 3 bayi. Makna kata nokturnal dalam teks laporan di atas adalah A. Berhubungan dengan malam hari, B. Tumbuhan yang beraktivitas di malam hari, C. Salah satu jenis kelelawar, D. Sifat kelelawar yang aktif pada malam hari. Istilah nokturnal digunakan untuk menggambarkan makhluk atau organisme yang aktif pada malam hari dan istirahat pada siang hari. Dalam konteks teks tersebut, penggunaan kata nokturnal untuk menggambarkan kelelawar mengacu pada sifat mereka yang aktif mencari makan dan beraktivitas pada malam hari. 22. Teks yang digunakan untuk melaporkan atau menginformasikan tentang hasil pengamatan, percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum merupakan pengertian teks.
A. Deskripsi, B. Laporan perjalanan, C. Laporan wawancara, D. Laporan percobaan. Teks laporan percobaan digunakan untuk melaporkan atau menginformasikan tentang hasil pengamatan, percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Teks ini biasanya berisi tentang latar belakang masalah, tujuan percobaan, metode yang digunakan, hasil percobaan beserta analisisnya, dan kesimpulan yang diambil dari percobaan tersebut. 23. Cara memersuasi dengan emosi adalah dengan menggunakan A. Menggunakan etika, B. Menggunakan perasaan, C. Menggunakan akal, D. Semua benar. Cara mempersuasi dengan emosi adalah dengan menggunakan perasaan atau emosi target audiens untuk mempengaruhi mereka. Ini dilakukan dengan menciptakan konten yang menimbulkan emosi tertentu, seperti kasihan, kebahagiaan, takut, atau kemarahan, untuk membuat audiens lebih terhubung secara emosional dengan pesan yang ingin disampaikan. 24. Hadirin yang berbahagia, kita ketahui, membaca memiliki banyak manfaat. Dengan membaca, ilmu pengetahuan kita bertambah. Wawasan kita semakin luas dan orang-orang akan lebih menghargai diri kita. Teks di atas merupakan cara memersuasi dengan A. Etika, B. Emosi, C. Logika, D. Logika dan emosi. Teks tersebut merupakan cara mempersuasi dengan logika. Penulis menggunakan argumen-argumen yang rasional untuk meyakinkan audiens tentang pentingnya membaca. 25. Gerimis halus masih turun dari langit. Mas Dudin berbalik dan mengikuti langkah istrinya ke ruang tamu. Mengapa abang tiba-tiba kepingin makan kue gemblong Mak Sainah? Asyura bertanya ketika Mas Dudin tengah mengatur nafas. Mas Dudin berpikir untuk mencari jawaban yang pas. Dia sendiri tidak tahu mengapa pagi itu, ia ingat Mak Sainah yang biasanya menjajakan kue gemblong ke rumahnya. Tidak setiap hari juga. Dalam sepekan, 2-3 kali Mak Sainah datang ke rumahnya. Latar waktu kutipan cerpen tersebut yaitu, A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Sore hari, D. Malam hari. Latar waktu dalam kutipan cerpen tersebut adalah pagi hari. Hal ini dapat dilihat dari beberapa petunjuk dalam teks, seperti gerimis halus yang masih turun dari langit, serta Mas Dudin dan istrinya berbalik dan mengikuti langkah ke ruang tamu setelah Mas Dudin kepingin makan kue gemblong. 26. Huek, pahit, nek. Dinda nggak suka. Nggak mau kopi ah. Nenek Aida tetap tersenyum. Ia teruskan kegiatannya membuat kopi. Setelah 2 cangkir kopi itu jadi, dengan enggan kubantu nenek membawa salah satu cangkir kopi itu ke ruang tamu. Dinda nggak mau kopinya, nek pahit, kopi Dinda buat nenek aja deh. Dalam kehidupan ini mungkin kita mengalami berbagai kejadian. Tahukah Dinda, semua kepedihan dan kebahagiaan itu menjadikan hidup lebih istimewa, mengerti? Pesan dalam kutipan cerpen tersebut yaitu, A. Dalam kehidupan ini kita akan mengalami berbagai kejadian yang menyenangkan, B. Hidup yang istimewa adalah hidup yang dapat menerima kepedihan, C. Kita harus menerima kenyataan bahwa dalam hidup ada peristiwa membahagiakan dan menyedihkan. D. Dalam hidup dengarkanlah nasihat orang tua yang sudah berpengalaman dalam hidup. Pesan dalam kutipan cerpen tersebut adalah bahwa kita harus menerima kenyataan bahwa dalam hidup akan ada berbagai kejadian yang membahagiakan dan menyedihkan. 27. Penjelasan yang berisi identitas karya yang akan ditanggapi termasuk struktur teks tanggapan bagian, A. Orientasi, B. Deskripsi, C. Konteks, D. Konteks.
Konteks merupakan bagian awal dari teks tanggapan yang memuat pernyataan umum atau penjelasan mengenai topik yang akan ditanggapi penulis. Konteks bisa meliputi penjelasan peristiwa, kapan dan di mana peristiwa terjadi, dan lainnya secara deskriptif. 28.1. Akhir-akhir ini sering diberitakan di media cetak maupun di TV tentang kecelakaan yang melibatkan Metro Mini. 2. Salah satu alat transportasi umum ini memang sedang menjadi sorotan pemerintah Jakarta dikarenakan banyak kasus kecelakaan yang disebabkan alat transportasi ini. 3. Dari kasus-kasus kecelakaan tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti sopir yang kelelahan, pengendara yang ugal-ugalan, kelalaian terhadap peraturan lalu lintas, serta kondisi Metro Mini yang sudah tidak layak jalan. 4. Faktor terbesar dari kecelakaan tersebut adalah kelalaian sopir. Bagian struktur yang terkandung dalam kutipan teks tersebut adalah A. Resolusi, B. Evaluasi, C. Deskripsi teks, D. Penegasan ulang. Penggalan teks tersebut masuk ke dalam bagian deskripsi teks, karena berisi deskripsi alasan mengapa banyak kecelakaan yang melibatkan Metro Mini. 29. Kalimat yang menggunakan bahasa yang santun dalam diskusi, kecuali A. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan oleh saudara penyaji, saya ingin bertanya mengenai, B. Saya menyarankan agar pembahasan mengarah pada persoalan, C. Saya harap diskusi ini jangan diteruskan, sudah percuma dan tidak akan menghasilkan simpulan yang bermutu, D. Maaf, jika bisa diskusi ini juga mencari solusi yang tidak menimbulkan risiko apa-apa. Kalimat yang menggunakan bahasa yang santun dalam diskusi adalah kalimat yang menyampaikan pesan atau pendapat dengan sopan, menghormati pendapat orang lain, dan tidak menyinggung perasaan. Kalimat tersebut biasanya mengandung ungkapan seperti, saya ingin bertanya, saya menyarankan, atau, maaf jika bisa, untuk menunjukkan sikap yang terbuka, hormat, dan sopan dalam berdiskusi. 30 pendapat, agar pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terlaksana dengan cepat, perlu dibarengi dengan pengaturan pertumbuhan penduduk melalui program KB. Kalimat yang tepat untuk menanggapi pendapat tersebut adalah, A. Pengaturan pertumbuhan penduduk melalui program KB tidak perlu digalakkan, B. Saya sependapat dengan apa yang dikemukakan penyaji sebab program KB bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, C. Mudah-mudahan dengan banyaknya penduduk, negara kita akan makin makmur. D. Hal itu bisa terlaksana apabila penduduk dipaksa mengikuti program KB. Kalimat tersebut merupakan respons yang baik karena menunjukkan persetujuan terhadap pendapat yang disampaikan. Dengan menyatakan setuju, pembicara menegaskan bahwa mereka mendukung pengaturan pertumbuhan penduduk melalui program KB, sebagai bagian dari strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 31. Pak Nino adalah seorang mantan pegawai pabrik yang sudah pensiun beberapa tahun. Dia memiliki inisiatif untuk membuka usaha untuk memproduksi makanan ringan, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan orang-orang di sekitar dia. Kutipan teks inspiratif tersebut adalah bagian A. Orientasi, B. Perumitan peristiwa, C. Komplikasi, D. Resolusi. Orientasi adalah bagian awal dari sebuah narasi yang memperkenalkan latar belakang atau informasi dasar tentang tokoh, tempat, atau situasi yang akan menjadi fokus cerita. Dalam kutipan tersebut, bagian yang menyebutkan bahwa Pak Nino adalah seorang mantan pegawai pabrik yang sudah pensiun beberapa tahun dan memiliki inisiatif untuk membuka usaha makanan ringan adalah bagian orientasi. 32. Sebuah teks inspirasi dapat dijadikan sumber inspirasi dengan alasan, A. Cerita lebih mudah dijual ke penerbit, B. Terdapat beberapa hal yang terjadi dalam kisah inspirasi dapat dijadikan contoh teladan bagi pembaca atau pendengar, C. Cerita lebih mudah dijadikan skenario film,
D. Cerita lebih mudah ditulis ulang. Teks inspirasi dapat dijadikan sumber inspirasi, karena terdapat beberapa hal atau nilai yang terkandung di dalamnya yang dapat dijadikan contoh teladan bagi pembaca atau pendengar. Kisah inspiratif seringkali mengisahkan perjuangan, ketekunan, keberanian, atau semangat untuk mengatasi rintangan dan mencapai tujuan. 33. Penutup cerita. Kesimpulan pesan moral dalam teks cerita inspiratif disebut dengan A. Orientasi, B. Perumitan masalah, C. Resolusi, D. Koda. Koda adalah penutup latar belakang cerita inspiratif atau jenis teks narasi lain. Bagian ini juga mencakup kesimpulan dan pesan moral berdasarkan kisah yang ada. 34. Simaklah kutipan dongeng inspiratif berikut. 1. Tentunya hal tersebut akan menciptakan orang lain merasa curiga melihatnya. 2. Namun nyatanya dugaannya salah besar. Ternyata belum dewasa sekolah tersebut sedang membagi-bagikan baju bekas dan masakan kepada seorang bapak tunawisma, yang biasanya sering berkeliaran di daerah sekolah. 3. Bisa saja orang meragukan segerombolan anak tersebut melaksanakan hal yang tidak diinginkan menyerupai merokok. 4. Jika Anda melihat perbuatan belum dewasa tersebut, tentu saja akan ikut tergerak hatinya untuk turut membantu meringankan beban tunawisma tersebut, bukan? 5. Pada suatu hari, terdapat segerombolan belum dewasa sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya di kala waktu istirahat tiba. Susunan yang sempurna dari kutipan cerita inspiratif tersebut adalah A. 5, 1, 3, 2, 4, B. 5, 3, 4, 2, 1, C. 5, 2, 1, 3, 4, D. 5, 4, 2, 3, 1. Setelah dibaca, didapatlah kalimat utama dalam paragraf tersebut adalah kalimat kelima. Pada suatu hari, terdapat segerombolan anak-anak sekolah yang pergi ke area belakang sekolahnya ketika waktu istirahat tiba, karena berisi pengenalan awal. Kalimat-kalimat selanjutnya pun berkaitan dengan datangnya segerombolan anak sekolah tersebut. Setelah dibaca, susunan kalimat yang tepat adalah 5, 1, 3, 2, 4. 35. Bacalah potongan teks diskusi berikut. Sifat manusia yang kurang baik seperti pemarah, penghasut, iri dengki dan tabiat negatif lainnya akan menjadi kotoran batin. Jika tidak ada upaya perbaikan, efek yang bakal ditimbulkan akan menjadi sangat berbahaya. Fisik kita sangat dipengaruhi oleh batin kita. Tubuh yang terserang penyakit batiniah pada akhirnya akan mengimbas pada penyakit lahiriah. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Iri dan dengki merupakan sifat yang perlu diabaikan. B. Sifat negatif manusia dapat menjadi kotoran batin. C. Pemarah dan penghasut merupakan penyakit lahiriah. D. Penyakit lahiriah selalu berimbas pada penyakit batiniah. Paragraf tersebut mengemukakan bahwa sifat-sifat negatif seperti pemarah, penghasut, iri dengki, dan tabiat negatif lainnya dapat menjadi kotoran batin yang berdampak buruk jika tidak ada upaya perbaikan. 36. Bacalah kutipan teks diskusi di bawah ini. Di satu sisi, banyak pihak yang setuju permainan game online ini, terutama para gamers yang ada di negeri ini. Mereka beranggapan tidak ada salahnya bermain games karena dilakukan hanya untuk kesenangan semata. Selain itu, anak-anak juga perlu hiburan. Jadi, wajar saja jika anak-anak di Indonesia senang sekali bermain game online ini. Ada beberapa game online yang bersifat mendidik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak. Paragraf tersebut termasuk dalam struktur bagian, A. Pendahuluan, B. Penutup, C. Simpulan, D. Isi.
Paragraf tersebut merupakan bagian isi dari sebuah diskusi. Isi paragraf tersebut membahas pandangan beberapa pihak yang setuju dengan permainan game online, terutama dari perspektif para gamers yang menganggap bahwa bermain game online hanya untuk kesenangan semata dan anak-anak perlu hiburan. 37. Sementara itu, faktor sosial berkaitan dengan kebiasaan manusia yang tidak ramah terhadap alam. Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan merupakan contoh nyata yang berdampak terhadap terjadinya banjir. Selain itu, penebangan hutan secara ilegal dan beralih fungsinya daerah resapan menjadi daerah permukiman juga menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Informasi penting pada paragraf tersebut adalah A. Perilaku manusia mencintai lingkungannya. B. Perilaku manusia merupakan penyebab utama terjadinya banjir. C. Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir. D. Indonesia sering dilanda banjir. Paragraf tersebut menjelaskan bahwa faktor sosial, terutama perilaku manusia, berperan dalam terjadinya banjir. Perilaku masyarakat yang tidak ramah terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, serta aktivitas manusia lainnya seperti penebangan hutan secara ilegal dan perubahan fungsi lahan dari resapan menjadi daerah permukiman, menjadi penyebab utama banjir. 38. Akhir-akhir ini, istilah gempa bumi sering dibicarakan oleh banyak orang. Sepanjang abad 20 dan 2, gempa telah mengakibatkan banyak kematian dan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tak pernah ada peristiwa alam lain dalam sejarah yang berpengaruh langsung pada manusia, selain gempa bumi. Bencana gempa bumi telah menjadi peristiwa yang sangat ditakuti. Kata penunjuk waktu pada teks eksplanasi di atas adalah, A. Oleh karena itu, B. Akhir-akhir ini, C. Mengakibatkan, D. Peristiwa. Kata penunjuk waktu, akhir-akhir ini, digunakan dalam teks untuk menunjukkan bahwa fenomena yang dibicarakan, yaitu gempa bumi, sering dibicarakan dalam periode waktu terkini. Hal ini mengindikasikan bahwa topik ini sedang relevan, atau memiliki kepentingan aktual dalam konteks waktu yang dekat dengan saat pembicaraan. 39. Menjamurnya televisi swasta berarti kita semakin mudah menikmati hiburan. Disinilah kita mesti berhati-hati dalam memilih program yang pas untuk dinikmati. Hendaknya orang tua juga memperhatikan anak-anaknya dalam memilih acara televisi dengan menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk untuk ditonton. Tanggapan positif yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah, A. Televisi swasta semakin menjamur dan mudah dinikmati. B. Orang tua harus mengarahkan anaknya dalam memilih acara televisi. C. Acara televisi swasta bervariasi dan pas untuk dinikmati. D. Orang tua harus berhati-hati. Paragraf tersebut membahas dampak dari peningkatan jumlah stasiun televisi swasta yang menyajikan berbagai program hiburan. Dampak positifnya adalah memperluas pilihan hiburan bagi masyarakat. 40 kalimat berikut yang merupakan unsur kebahasaan berupa tanggapan yang menolak adalah, A. Akan tetapi, alasan yang tepat sebagai tanggapan terhadap permasalahan tersebut juga merupakan hal yang rasional. B. Dengan demikian, pembelian pesawat kepresidenan sangat relevan dengan kebutuhan mobilitas, keamanan, kenyamanan, dan efektivitas kegiatan presiden yang sangat padat itu. C. Ada yang berkeyakinan bahwa sepatutnya istri berada di rumah dan mengurus keluarga. D. Pendapat ini menegaskan harus ada usaha untuk memenuhi keinginan agar dua unsur penting dalam hidup wanita yang telah berumah tangga itu berjalan harmonis. Kalimat yang merupakan tanggapan berupa penolakan adalah, akan tetapi, alasan yang tepat sebagai tanggapan terhadap permasalahan tersebut juga merupakan hal yang rasional. Kalimat tersebut memuat konjungsi pertentangan, yakni, akan tetapi. 41. Teks tanggapan harus disampaikan secara objektif dan santun. Objektif artinya,
A menanggapi tidak sesuai kenyataan, B menanggapi sesuai kenyataan, C menanggapi dengan tidak santun, D menanggapi dengan memberikan kritik tapi tidak memberikan saran. Objektif artinya menanggapi sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada, tanpa adanya bias atau pandangan pribadi yang berlebihan. Oleh karena itu, jawabannya adalah B, menanggapi sesuai kenyataan. 42. 1. Fenomena batu cincin pernah melanda bangsa Indonesia dalam 2 tahun terakhir. 2. Batu akik telah menyihir sebagian orang untuk mencari, memburu, dan mengoleksinya. 3. Pedagang batu akik bagaikan jamur di musim hujan, muncul di mana-mana, menawarkan berbagai macam batu dengan harga mulai 5 ribuan sampai ratusan ribu bahkan ratusan juta rupiah. 4. Banyak pula orang beralih profesi jadi penjajah batu akik. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Pada teks tersebut, kalimat utamanya berada di awal kalimat sehingga termasuk paragraf deduktif, tepatnya pada kalimat nomor 1, yang berbunyi fenomena batu cincin pernah melanda bangsa Indonesia dalam 2 tahun terakhir. 43. Dalam rangka memperingati ulang tahun SMP Negeri 3 Terisi, OSIS mengadakan pementasan teater. Pementasan tersebut dihadiri beberapa tamu undangan, guru, pegawai dan siswa-siswi SMP Negeri 3 Terisi. Beberapa tamu undangan mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat bagus. Sementara itu, beberapa siswa mengatakan bahwa pementasan tersebut sangat jelek dan tidak pantas untuk dipertunjukkan di depan tamu undangan. Kalimat kritikan santun yang dapat digunakan untuk mengkritik pementasan teater tersebut adalah, A. Pementasan teater tadi hanya seperti orang ribut saja. Cerita dalam pertunjukan tadi sulit untuk dipahami. Murid SD pun saya kira dapat melakukannya. B. Tidak sepantasnya pementasan seperti itu dipertontonkan di hadapan banyak tamu undangan. Apakah panitia tidak merasa malu menampilkan pementasan seperti itu? C. Teater dari SMP Negeri 3 Terisi masih perlu berlatih secara intensif lagi agar penampilannya lebih meyakinkan. Jika pembenahan terhadap latihan dilakukan, saya yakin penampilan selanjutnya akan lebih baik. D. Kelompok teater SMP Negeri 3 Terisi sesungguhnya memiliki bakat dalam seni pementasan. Akan tetapi, kelompok teater tersebut kurang diperhatikan dan dibiarkan terbengkalai. Kalimat kritikan santun yang dapat digunakan untuk mengkritik pementasan teater tersebut adalah C. Teater dari SMP Negeri 3 Terisi masih perlu berlatih secara intensif lagi agar penampilannya lebih meyakinkan. Jika pembenahan terhadap latihan dilakukan, saya yakin penampilan selanjutnya akan lebih baik. Pilihan ini memberikan kritik secara konstruktif dengan memberikan saran untuk melakukan pembenahan dalam latihan agar penampilan selanjutnya dapat lebih baik. 44. Tadi pagi Rina terlambat masuk kelas. Dia bangun kesiangan. Dia pada kalimat di atas merujuk pada. Di kalimat pertama, A tadi, B Rina, C kelas, D pagi. Dia pada kalimat di atas merujuk pada Rina di kalimat pertama. Oleh karena itu, jawabannya adalah B Rina. 45. Berikut kalimat pujian yang sebaiknya dihindari adalah, A. Luar biasa, kamu mahir sekali berbahasa Inggris, B. Kamu tampak lebih ceria hari ini, C. Selamat ya. Kamu keren sekali berhasil memenangkan kompetisi debat kemarin, D. Wah, kamu ceria sekali hari ini, meski baru saja terkena musibah. Kalimat pujian yang sebaiknya dihindari adalah D. Wah, kamu ceria sekali hari ini, meski baru saja terkena musibah.
Meskipun niatnya baik untuk memberikan pujian atas sikap ceria seseorang, menyebutkan bahwa itu terjadi setelah mengalami musibah dapat terdengar kurang sensitif atau kurang pantas. 46. Pernyataan berikut yang bukan bagian dari struktur teks tanggapan adalah A. Pernyataan umum, B. Deskripsi, C. Penilaian, D. Konteks. Terdapat 3 struktur yang harus kamu ketahui, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. 47 berikut yang bukan bagian dari kaidah kebahasaan teks tanggapan adalah A. Kata penilaian, B. Kata hubung, C. Bahasa deskriptif, D. Konteks. Beberapa kaidah kebahasaan yang dimiliki oleh teks tanggapan kritis yang akan kamu ketahui. 1. Menggunakan kalimat kompleks. 2. Menggunakan kata konjungsi. 3. Menggunakan pilihan kata. 4. Menggunakan kalimat rujukan. 48. Apa yang dimaksud dengan memberi tanggapan? A. Membujuk seseorang untuk mengikuti apa yang kita katakan. B. Mempengaruhi orang lain. C. Memberi pendapat mengenai suatu peristiwa ucapan atau perbuatan yang diciptakan orang lain. D. Menghipnotis seseorang dengan pendapat kita. Memberikan tanggapan adalah memberikan respons atau pendapat terhadap sesuatu yang dilakukan atau dikatakan oleh orang lain. 49. Menanggapi tindakan atau karya seseorang dengan menunjukkan penghargaan terhadap kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalamnya disebut A. Kritik, B. Tanggapan, C. Saran, D. Pujian. Pujian adalah respons positif yang menunjukkan penghargaan terhadap kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam tindakan atau karya seseorang. 50 teks yang digunakan untuk menanggapi dan menganalisis suatu karya yang berisi kritikan dan pujian disebut teks. A. Cerpen, B. Tanggapan, C. Ulasan, D. Prosedur. Teks tanggapan merupakan salah satu teks yang dapat digunakan untuk membantu kita dalam meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks, seperti teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni yang akan dipertunjukkan.